Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lebung Berani. Apa kabarnya teman-teman sekalian? Semoga teman-teman yang menyaksikan video ini dalam keadaan sehat walafiat, dan ikan-ikan hias yang teman-teman pelihara di akuarium juga dalam keadaan sehat. Oke teman-teman, di video kali ini saya ingin memperlihatkan kembali aktivitas saya merawat akuarium ikan mas koki saya setiap minggu. Jadi perawatan rutin ini tidak pernah saya tinggalkan, terkecuali saya memang benar-benar sibuk di luar rumah teman-teman. Nah, setiap minggu itu saya rutin ganti air akuarium ini di hari Sabtu teman-teman. Cuma kalau ada kesibukan ya terpaksa saya ganti hari Minggu teman-teman. Kalau seandainya benar-benar sibuk, misalnya 2 minggu sekali ganti air, filter mekanisnya tetap saya bersihkan 3 hari sekali teman-teman ya. Nah, saya juga ada jadwal kalau misalnya di minggu depan misalnya ada kesibukan, itu saya lebih rutin untuk membersihkan media filter mekanisnya. Nah, pembersihan mekanis setiap minggu, kemudian pergantian air, sebenarnya itu sangat wajib sekali ya teman-teman, supaya ikan mas koki yang kita pelihara itu tetap sehat dan juga air akuarium kita tetap bening teman-teman. Nah, langkah awal sebelum saya ganti air itu biasanya saya gosok kaca akuarium seperti ini nih teman-teman. Nah, penggosokan kaca akuarium ini supaya kaca akuarium kita itu tetap bening ya, ikan yang kita pelihara itu kelihatan. Jadi kalau misalnya ada tamu dan juga kita menikmati ikan itu, melihat akuarium juga enak teman-teman, karena kacanya tidak berlumut. Jadi penggosokan kaca akuarium ini teman-teman bisa menggunakan stick gun seperti saya ini, atau menggunakan spons untuk cuci piring, itu juga bisa teman-teman. Nah, sambil kita gosok kaca seperti ini dan kita dorong juga ya kotoran yang ada di dasar akuarium itu ke lubang overflow-nya. Jadi setelah digosok kaca akuarium tadi, mesin pompa dimatikan dan stop keran di tabung overflow-nya ditutup ya, dikunci. Kemudian mekanisnya diangkat ya untuk selanjutnya dibersihkan. Jadi untuk pembersihan media filter mekanis itu saya menggunakan stem mini ya untuk cuci motor dan cuci mobil ini. Ya, memang saya sediakan ya karena saya punya kendaraan, juga cuci kendaraan pakai ini juga teman-teman. Jadi seperti ini ya, pakai tatakan seperti ini supaya lebih mudah untuk membersihkan media filter mekanisnya. Kita bersihkan bolak-balik, apalagi kapas putih ini teman-teman bisa perhatikan ya, kapas putih yang saya gunakan ini memang kotor, tapi tidak terlalu kotor kalau hanya menggunakan satu lapis teman-teman. Nah, jadi pembersihan pakai stem mini ini ya untuk cuci motor ini bisa membuat mekanis itu memang benar-benar bersih teman-teman. Nah, ini kapas yang hijau yang sering saya sebut yaitu kapas Grand Wall. Grand Wall ini sangat bagus ya untuk menyaring kotoran halus dan kasar. Kinerjanya sama dengan kapas putih, cuma Grand Wall ini jauh lebih tahan lama teman-teman ya. Ini sudah usianya sudah 2 tahun saya gunakan dari penggunaan top filter ya. Dari awal saya pakai top filter, beli akuarium yang 150 cm, sampai sekarang masih awet teman-teman. Nah, Grand Wall ini bisa digunakan berulang-ulang. Tapi kenapa saya masih pakai kapas putih, itu karena stok kapas putih saya itu banyak ya. Rencananya saya beli kapas putih itu untuk mengisi bantal ya teman-teman ya. Cuma karena tidak jadi kapasnya banyak sekali ya. Jadi saya gunakan untuk filter akuarium teman-teman. Jadi untuk 1 tahun ke depan mungkin masih bisa yang menggunakan kapas putih, karena kapas putihnya cukup lumayan banyak. Nah, ini proses pembuangan air akuarium ya. Ini posisi pompa mati, kemudian stop keran yang ada di tabung overflow-nya ditutup ya. Ini kita buang airnya sekitar 50%, kemudian nanti baru kita isi kembali ya airnya. Ini posisinya ya memang mesin mati dan juga stop kerannya ditutup ya, supaya tidak ada air yang mengalir ke bawah dan tidak ada air yang mengalir dari sump filter ke akuarium. Jadi untuk pergantian air di akuarium pakai tabung overflow ini seperti ini ya teman-teman. Stop kerannya ditutup dan pompanya dimatikan.
Nah, ini kondisi air akuarium sudah diisi kembali ya. Diisi kembali sekitar 50% dikuras dan diisi kembali teman-teman. Untuk pengurasan air akuarium ikan mas koki, misalnya kita kuras 50%, kemudian diisi kembali itu 50% ya. Jangan lebih kurang dari takaran sebelumnya, karena kalau kurang dari takaran sebelumnya bisa-bisa overflow yang kita gunakan itu tidak berfungsi dengan baik teman-teman. Nah, setelah ganti air ya, setelah kita buang, kita isi kembali air akuarium. Yang pertama yang harus teman-teman lakukan adalah menghidupkan pompa terlebih dahulu, baru buka stop keran yang ada di tabung overflow. Kalau teman-teman buka tabung dulu di overflow, kemudian baru menghidupkan mesin akuarium, itu biasanya tabung overflow-nya tidak berfungsi dengan baik. Jadi ikuti saran saya, hidupkan pompa terlebih dahulu, biarkan air meluap ya sampai ke dekat sabuk akuarium, baru kita buka stop keran. Nah, kalau misalnya takut luber di akuariumnya, buka stop kerannya full teman-teman ya. Baru nanti sudah normal airnya, baru dikembalikan di settingan awal di stop kerannya teman-teman. Nah, ini mushroomnya sudah bagus. Ini food timer saya style di 7 kali sehari ya, kasih makan ikan mas kokinya dengan jarak 2 jam sekali, karena ikannya juga tidak terlalu banyak teman-teman. Untuk lampu akuarium di tank 150 cm ini saya menggunakan 2 lampu teman-teman, Candila Z ukuran 100 cm, kemudian lampu Candila ProRed Day and Night ukuran 150 cm. Jadi untuk kedua lampu ini saya gunakan berbeda ya teman-teman ya. Ini kebetulan saya hidupkan semua. Jadi di bagian depan itu lampu Candila Z, yang belakangnya itu Candila ProRed Day and Night. Nah, terkadang lampu Candila ProRed Day and Night ini saya hidupkan dari jam 5 sore sampai jam 10 malam. Terkadang juga kalau saya bosan itu saya menggunakan Candila Z ya dari jam 5 sampai jam 10 malam. Kalau misalnya siang saya mau bersihkan akuarium atau menikmati ikan, ya biasanya saya menggunakan Candila Z 100 teman-teman ya. Nah, ini di sampilternya sudah bekerja dengan baik ya. Ini agak sedikit tinggi airnya, tinggi dari batas sekat chamber terakhir, itu sengaja karena saya kedepannya akan ada kesibukan. Jadi kalau misalnya airnya nanti susut di sampilternya itu masih banyak teman-teman ya, karena lebih dari sekat chamber terakhirnya saya buat. Jika teman-teman sekalian ingin air akuariumnya bersih, jernih dan kristal clear, rutin untuk mengganti air setiap minggu, kemudian pembersihan mekanisnya juga harus rutin ya teman-teman. Kalau bisa 3 hari sekali, kalau misalnya memang benar-benar sibuk ya 1 minggu sekali, diikuti dengan pergantian air. Dan penggunaan media filter mekanis yang berlapis ya, 2 lapis jaring nelayan, kemudian biofoam, baru 2 lapis green wall, baru kapas putih teman-teman. Penggunaan media filter mekanis yang berlapis tentu saja lebih maksimal dalam menyaring kotoran, sehingga air yang bersih tadi mengalir ke media filter biologis dan diproses amoniaknya, kemudian air yang benar-benar bersih naik kembali ke akuarium. Selanjutnya, untuk pemberian makan ikan mas koki sebaiknya jangan terlalu berlebihan, karena kalau kita berlebihan, sisa pelet yang tidak dimakan oleh ikan mas koki itu akan melebur bersama air dan menjadi amoniak, serta bisa merubah warna air akuarium kita. Nah, ini proses terakhir dari perawatan akuarium ikan mas koki saya, yaitu pemberian Piparia Natur Booster, yang mana produk ini diklaim bisa menambah mineral pada air akuarium. Jadi ini rutin saya lakukan setelah selesai pergantian air, dan saya berikan Piparia Natur Booster ini teman-teman. Nah, jadi memang airnya agak sedikit berkabut. Ini dalam jangka waktu sekitar 6-8 jam itu airnya bening kembali. Kan tetapi di bagian dasar akuariumnya itu juga sedikit kotor teman-teman ya, seperti ada pasir, tapi nanti 2-3 hari ke depan itu akan hilang. Oke teman-teman, sekian dulu video saya kali ini tentang proses perawatan akuarium ikan mas koki saya setiap minggu. Semoga bermanfaat dan bisa membuat teman-teman makin semangat pelihara ikan mas koki. Sebelum saya akhiri video ini, mohon dukungannya ya kepada channel Lebung Berani.
dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya agar channel Lebung Berani makin berkembang dan terus menginspirasi teman-teman para penghobi ikan hias. Jika teman-teman ada pertanyaan ataupun menyanggah apa yang saya sampaikan, silahkan tulis di kolom komentar. Karena niat saya di sini berbagi dan membuat teman-teman para penghobi makin semangat.